Balik kata-kata, ada jiwa. Dan di balik topengku, ada cerita. Selamat datang di dunia para penyair. Amir Hamzah Al-Farsi, kesatria yang tak dicatat sejarah. Bayangan di pasir. Di bawah langit luas Khuzestan, tempat matahari menyala bagai bara dan pasir menyimpan rahasia ribuan tahun, seorang anak lelaki lahir di tengah kem berdebu. Namanya Hamzah, anak dari Farid Al-Farsi, mantan panglima yang kecewa pada politik istana, dan Laila binti Yazid, penyair pengembara yang menyimpan hikmah di setiap liriknya. Hamzah tumbuh di antara dua dunia pedang dan dunia puisi. Sejak usia 7 tahun, ia sudah diajarkan teknik bertarung sambil mendengarkan ibunya melantunkan syair-syair tua dari zaman Zoroaster dan awal Islam. Dunia melihat anak ini hanya sebagai penggembala, tapi di malam hari, ia melatih dirinya di padang pasir, menghantam bayangan sendiri, dan berdialog dengan bintang. Misi tanpa nama. Ketika dinasti Abbasiyah mulai melemah karena intrik dan kemewahan di Baghdad, musuh-musuh lama seperti Kekaisaran Bizantium dan suku-suku Khazar mulai menjarah wilayah pinggiran. Khuzestan, yang jauh dari mata khalifah tapi kaya hasil bumi, menjadi sasaran empuk. Pasukan istana lambat. Jenderal-jenderalnya sibuk menunggu perintah resmi. Rakyat pun mulai membentuk milisi-milisi kecil. Disinilah Hamzah bangkit. Tanpa mengucap sumpah atau mencium bendera, ia mengumpulkan orang-orang buangan, bekas budak, penyair miskin, dan prajurit tua. Mereka menamakan diri Zil al-Sahra, bayangan padang pasir. Tanpa seragam, tanpa izin resmi. Tapi mereka menang. Mereka menyerang konvoi Bizantium dari balik bukit pasir, membakar perbekalan, dan membebaskan desa-desa. Kecepatan mereka membuat musuh percaya ada pasukan besar yang menghantui perbatasan. Padahal hanya 2 lusin prajurit dengan semangat dan kecerdikan Hamzah. Pedang dan pena. Yang membuat Hamzah berbeda dari pemimpin milisi lain adalah caranya berperang dan berpuisi. Setiap serangan mereka diawali bukan oleh teriakan, tapi oleh syair. Di suatu malam, sebelum menyergap kamp musuh, Hamzah berdiri di atas bukit dan membaca dengan lantang. Aku bukan badai, bukan petir tapi bayanganmu saat kau tidur. Aku bukan raja, bukan nabi, tapi tanah ini titipan ilahi. Musuh gemetar. Pasukan Hamzah tak hanya menaklukkan tubuh, tapi juga menggetarkan jiwa. Puisi-puisi ini disalin oleh pengikutnya dan disebar diam-diam ke madrasah, pasar, bahkan masjid. Tapi ia sendiri selalu menolak dikutip. Biarlah syairku tak bernama, katanya, agar tak disembah manusia, tapi dimaknai oleh jiwa, pengkhianatan dan pengasingan. Kemenangan demi kemenangan membuat nama Hamzah mulai terdengar hingga ke telinga khalifah di Baghdad. Tapi bukan pujian yang datang, melainkan kecurigaan. Para bangsawan takut kekuatan informal Hamzah akan menginspirasi rakyat lain. Maka disusunlah rencana licik. Seorang utusan dikirim, membawa surat dari khalifah yang katanya ingin mengangkat Hamzah sebagai jenderal resmi. Tapi Hamzah menolak. Aku tak butuh pangkat untuk melindungi rakyat. Aku tak akan tunduk pada istana yang hanya ingat kami saat perang, tapi lupa saat damai. Seminggu kemudian, kampnya diserang oleh pasukan bayaran yang menyamar. Banyak anak buahnya gugur. Hamzah selamat, tapi terluka parah. Ia menghilang malam itu juga, menunggang kudanya Zafir, tanpa arah, tanpa pesan. Di ujung dunia. Legenda mengatakan Hamzah hidup di antara para sufi di wilayah Oman, lalu ke Yaman, bahkan sempat berlayar ke pesisir Afrika Utara. Ia tak pernah mengaku siapa dirinya, tapi di tiap tempat yang ia singgahi, selalu muncul syair anonim tentang kesatria yang memilih sunyi. Salah satu manuskrip ditemukan di sebuah masjid tua di Aden, ditulis dengan tangan kiri, dengan tinta kurma. Bila sejarah tak mencatatku, tak apa, bumi sudah mencium tapaku. Aku hanyalah angin, pengantar pagi menyelinap di sela doa dan nyali, warisan yang terhapus. Ini, kisah Amir Hamzah nyaris hilang. Tak ada patung. Tak ada nama di buku sejarah. Tapi di beberapa pelosok Timur Tengah, terutama di desa-desa tua di Iran dan Irak, dongeng tentang penunggang malam tak bernama masih diceritakan oleh para kakek kepada cucunya. Dan kadang, saat badai pasir datang dari arah barat dan bulan sabit tergantung rendah di langit, ada yang bersumpah melihat sesosok pria berkuda di kejauhan, mengenakan jubah tua, menenteng pedang dan gulungan kertas. Ia tidak datang membawa peperangan. Ia datang membawa peringatan. Meski kisahnya tak banyak ditulis, warisan Hamzah hidup melalui cerita, syair, dan semangat yang menginspirasi generasi setelahnya.
Ia mengajarkan bahwa nama bisa dilupakan, tapi kebaikan akan dikenang. Jangan lupa like, komen, subscribe channel Penyair 3D.